steal from the weak. Need your attention, please. Smoke out Hornets. Will you stomp his ass out, please? Assalamualaikum rakyat Indonesia lemah, yang kalau makan dan minum masih pakai mulut. Film kali ini, mengisahkan tentang mantan agen rahasia terbaik yang hendak balas dendam terhadap organisasi penipuan terbesar berkedok panggilan telepon. Namun di waktu dirinya menyelidiki lebih lanjut tentang organisasi tersebut, ia menemukan jika pemerintahan terlibat di dalamnya. Dan bagaimana kelanjutannya? Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang pria peternak lebah bernama Clay. Diceritakan bahwa dirinya merupakan mantan agen rahasia terbaik yang telah pensiun dan memutuskan untuk beternak lebah. Ia menyewa tempat kepada salah seorang ibu tua di daerah pinggiran Boston. Diceritakan pula, bahwa ibu tersebut merupakan sang penyelamat Clay di waktu ia terluka dulu. Those things scare me to death. No one's ever taken care of me before. What are you gonna do with them? Come back at supper time, let me feed you. I just wanted to thank you. Di suatu siang ketika sang ibu mencoba untuk membuka laptopnya, sebuah iklan muncul dan memberitahukan jika laptop dari sang ibu terkena sebuah virus. Namun tanpa diduga, jika iklan tersebut merupakan program penipuan terbesar yang dikelola dengan sangat profesional. Karena sang ibu yang kurang pandai dalam hal tersebut, ia pun mencoba untuk mengklik iklan dari sang penipu. Salah satu perusahaan penipuan tersebut, dikelola oleh seorang pria bernama Garnet. Bersama dengan beberapa anak buahnya, ia mencoba untuk membujuk sang ibu dengan beberapa omongan manisnya. Friend.net, since they'll have to replace the hard drive. All right. Tell me what to do. Dan hanya membutuhkan beberapa menit saja. Garnet dapat dengan mudah memperoleh sandi dari tabungan sang ibu yang berjumlah $2 juta. He has got 10K checking some fucking Kehilangan uang sebanyak itu, membuat sang ibu benar-benar stres dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. What did I do? Di malam harinya, Clay berniat untuk menemui sang ibu dengan membawa madu hasil panennya. Namun ketika sampai di rumah sang ibu, ia menyadari akan situasi yang tidak biasa. Di saat Clay mencoba untuk mengeceknya, tiba-tiba seorang perempuan bernama Verona menodongkan pistol ke arahnya. Don't you fucking move. Diceritakan bahwa perempuan tersebut merupakan anak dari sang ibu yang kini tinggal di kota dan bekerja sebagai FBI. Melihat sang ibu yang telah tiada, ia menyangka jika si Clay telah menghabisi ibunya. Alhasil, ia pun mencoba untuk melaporkannya ke polisi. There's a world where she commits. Life more than anybody I know. The fuck were you doing in my mother's house? Rent some space in the barn from her. They keep bees. She didn't answer when I knocked. Setelah kejadian tersebut, Verona mencoba untuk memeriksa beberapa barang terakhir yang digunakan oleh ibunya. Dan di waktu ia membuka laptop, kini ia menyadari jika kematian dari sang ibu karena bunuh diri sebab penipuan yang menghabiskan semua isi rekeningnya. Dan si Clay yang tidak terbukti bersalah, ia langsung dibebaskan oleh polisi. Di pagi harinya, Verona mencoba untuk menemui Clay. Di sini, ia meminta maaf atas tuduhan yang ia lontarkan di waktu kejadian. Verona juga berterima kasih kepada si Clay karena telah merawat dan menjaga ibunya. Verona memberitahukan sebab ibunya bunuh diri karena penipuan panggilan. Diceritakan bahwa Verona sudah hampir 2 tahun mengejar para penipu tersebut dan belum juga mendapatkan nama. Dari pembicaraan kecil tersebut, si Clay memutuskan untuk balas dendam kepada seseorang yang telah menyebabkan kematian dari sahabatnya. You know I did it.
Operating for 2 years and we don't even have names. I need to take care of the hive. Dari kotak lebah, ia mencoba untuk menghubungi beberapa temannya dulu di agen rahasia yang pernah ia naungi. I need a favor. What kind of... What are you doing? Even the FBI can't find these people. Show me the deeds and stand by. Hanya dalam hitungan menit, si Clay berhasil mendapatkan lokasi dari perusahaan para penipu. Dan tanpa berlama-lama, si Clay langsung mendatangi perusahaan tersebut dengan membawa 2 jerigen bensin untuk membakarnya. Perusahaan tersebut bernama United Data Group, yang mana merupakan salah satu cabang dari perusahaan penipuan terbesar. Property and you're trespassing. Ketika sampai di pusat panggilan, si Clay langsung beraksi dan memerintah semua orang untuk pergi dari tempat tersebut. Need your attention, please. Now we're gonna burn this place to the ground. Di saat si Clay menyiram semua komputer dengan bensinnya, di waktu tersebut Garnet datang dengan membawa beberapa anak buah. To smoke out hornets. Will you stomp his ass out, please? Namun hal tersebut tidak bisa menghentikan langkah dari si Clay. I got it. You fuck. Di lain sisi, kita diperlihatkan dengan seorang pemuda bernama Danforth. Ia merupakan sang pemilik dari perusahaan penipuan yang tersebar di seluruh dunia. Di waktu tersebut, Garnet mencoba untuk memberitahunya tentang kondisi perusahaan yang kini sudah rata dengan tanah. Di sini Garnet tidak mempunyai gambaran jelas tentang sang pelaku. Hal tersebut juga dikarenakan beberapa CCTV yang telah hangus. You're bothering me just... Yeah, the call center's gone. Giant fucking ashtray. It's not exactly a disgruntled customer, is it? He had a hat. Tak ingin melepaskan sang pelaku begitu saja, di sini Danforth mencoba untuk meminta bantuan kepada ayahnya. Diceritakan bahwa sang ayah merupakan ketua CIA pusat. Namun di sini, sang ayah enggan untuk membantu Danforth. Ia menyuruh agar Danforth menyelesaikan masalahnya sendiri. Metaverse meth lab or whatever it is. Tidak kehilangan akal, Danforth menganggap jika sang pelaku pembakaran merupakan salah satu orang yang telah ia tipu. Karenanya, ia meminta agar Garnet mencari tahu lokasi dari korban yang diduga kuat telah melakukan hal tersebut. Wrecking crew together and you go good. Di lain sisi, Verona dihubungi oleh partnernya. Ia diberitahu tentang kasus kebakaran yang telah terjadi. Dari beberapa data yang ditemukan, sang partner mengatakan jika para pekerja di tempat tersebut merupakan orang-orang yang terlibat dengan beberapa penipuan dan eksploitasi saber. All frequent flyers with 20 spears, right? Di lain sisi, Garnet mencoba untuk mendatangi rumah dari ibu Verona. Hal tersebut karena ibu dari Verona lah yang berhasil ditipu dengan uang paling banyak. Dan di waktu tersebut pula, Garnet melihat si Clay yang meninggalkan peternakan lebahnya. Di sini, Garnet memutuskan untuk mengejarnya. The hell are those? Karena tembakan yang dilakukan oleh si Garnet dan beberapa gigolonya, si Clay menyadari jika ancaman sedang mendatanginya. Di saat Garnet sampai di tempat milik si Clay, mereka tanpa ngutek langsung menghancurkan semua produksi madu yang telah tersusun rapi. Di sini si Clay mencoba untuk tetap tenang. Dirinya mencoba untuk melumpuhkan satu persatu dari mereka dengan tanpa suara. Where you at, B-boy? Bitch now! Di saat semua telah dilumpuhkan, si Clay mencoba untuk menyiksa Garnet dengan memeritili beberapa jemarinya. Hal tersebut ia lakukan untuk memberitahukan kepada sang bos dari Garnet jika ancaman telah datang kepadanya. Tak hanya melumpuhkan anak buah dari Danforth, di sini si Clay juga membakar rumah singgah dari ibu Verona.
Kejadian tersebut sampai kepada Verona dan sang partner. Nice. Oh, so you like fires? Apparently your mother's house is on fire too. Dari identitas para korban, Verona mengetahui jika mereka merupakan pekerja di perusahaan United Data Group yang habis terbakar. Dan dari kejadian tersebut pula, Verona beranggapan jika sang peternak lebah berhubungan dengan beberapa kejadian. You think there's even the remotest chance? The beekeeper. Di lain sisi Garnet yang menangis sembari menahan rasa sakit, ia mencoba untuk menghubungi Danforth. Ia mengatakan jika sang peternak lebah belum berhasil dilumpuhkan. Di waktu perbincangannya dengan Danforth, tiba-tiba si Clay datang dan langsung memberi bogem mentah. Setelah merebut ponsel, di sini si Clay langsung mengikat Garnet dengan tali yang terhubung ke mobil pikapnya. Dengan telepon dari Garnet, si Clay mengatakan kepada Danforth agar bersiap-siap menyambut kedatangannya. Now I'm gonna burn you down. I'm about to show you. Dari beberapa tragedi yang telah terjadi, ternyata ayah dari Danforth mengetahui tentang jati diri dari si Clay. Yang mana, ia merupakan agen terbaik dari organisasi rahasia. Diceritakan bahwa organisasi dari si Clay bertujuan melindungi negara, namun di luar perintah dari pemerintahan. Bisa dikatakan, organisasi rahasia dari si Clay, setingkat dengan FBI. $1 million a month, one office, I've got like 20. This might well be your moment elevated, fucking up. There's nothing I could do or anybody else to stop it. You disturbed the beekeeper. Pindah ke kantor FBI. Dari beberapa sumber yang didapat, Verona mengetahui jika United Data Group yang telah terbakar merupakan perusahaan dari pusat panggilan yang telah menipu ibunya. Di sini ia juga menyana, jika United Data Group hanyalah cabang dari beberapa pusat panggilan penipuan yang tersebar. Did you hear a single word I just said? They fucked with my family. Di lain sisi, ibu dari Danforth mencoba untuk menghubungi suaminya. Ia meminta agar sang suami bersedia untuk membantu Danforth menyelesaikan masalahnya. Diceritakan karena rasa cintanya kepada sang istri, akhirnya sang ayah mencoba untuk menghubungi partnernya yang bernama Janet. Yeah, you have my word. Janet merupakan pembesar yang bekerja di CIA dan terhubung dengan organisasi rahasia dari si Clay. Di sini Janet memberitahukan kepada sang ayah dari Danforth, jika si Clay telah lama pensiun dari organisasi. Menyadari jika sahabatnya butuh bantuan, alhasil Janet menghubungi organisasi rahasia dari si Clay dulu. Tujuannya, ia meminta agar mereka menargetkan si Clay dan melenyapkannya menggunakan peternak lebah pengganti dari si Clay. Karena hal tersebut, di waktu Clay mengisi bensin, ia didatangi oleh sang peternak lebah yang baru atas permintaan dari Janet. Dengan senjata Thompson, sang peternak lebah dengan brutal memberondong si Clay. Namun nampaknya, tidak semudah itu Ferguson. Setelah berhasil dilumpuhkan, di sini si Clay mencoba untuk mengambil salah satu jemarinya. Tujuannya, si Clay hendak menggunakan jari tersebut untuk masuk ke markas rahasia dari sang peternak lebah. Dari komputer di tempat tersebut, si Clay mencoba untuk mencari lokasi dari perusahaan inti yang dikelola oleh Danforth. Dan hanya dengan hitungan menit, lokasi pun berhasil didapatkan. Janet yang mengetahui kematian dari sang peternak lebah, ia pun memberitahukan kepada ayah dari Danforth jika dirinya sudah tidak bisa membantu. That is a surprise. You're on your own. Di pagi harinya, Verona bersama sang partner mengecek lokasi tentang kejadian di pom bensin. Dan dari beberapa data, ia mengetahui jika si Clay hendak menuju kota Boston dan menargetkan perusahaan inti. You know that puppy shoots 6,000 rounds a minute? In commercial or government database? Do you know it's that way? Boston. Where the call... Ayah dari Danforth tidak diam begitu saja.
Karena ide yang telah mentok, di sini ia merekrut beberapa agen terbaik dari anggota FBI. Terlebih dahulu ia mengatakan kepada para bayaran, jika targetnya bukanlah orang sembarangan. Si Clay tidak akan pernah berhenti bertindak jika belum mencapai apa yang ditargetkan. Keep working until they die. He would kill you. Mr. Paris, you should get your people moving. Di lain sisi, Verona bersama sang partner diberitahu jika sang atasan ingin menemuinya dan bertanya tentang beberapa kejadian yang telah berlalu. Dari beberapa data, Verona mengatakan apa dan siapa yang menjadi topik utama. This individual is highly capable, and the nature of his alias, Adam Clay. He killed 6 people. Di sini, Verona meminta izin agar dirinya diberi beberapa tim SWAT untuk melakukan operasi di perusahaan Boston yang hendak menjadi target dari si Clay. I have enough to brief the director. A SWAT team, for starters. That shouldn't be a problem. Dari pertemuan tersebut, kita berpindah ke perusahaan inti yang hendak menjadi target. Terlihat beberapa pekerja yang sedang menjalankan tugasnya untuk mengambil beberapa uang dari rekening para korban. Di waktu tersebut, terlihat beberapa FBI lokal yang datang. Mereka hendak melakukan penggeledahan atas info yang telah diterima dari pusat. Namun di saat mereka hendak naik, beberapa anggota yang dipekerjakan oleh ayah Danforth menghadangnya. Mereka mengatakan jika timnya telah diberi kuasa untuk menangani kasus tersebut. Orders of the governor, State Department certified. All right, boys, let's go. Sang ketua dari tim yang dipekerjakan oleh ayah Danforth, menyuruh orang-orang agar segera pergi karena hendak terjadi penyergapan. Namun di sini, sang pengelola menolaknya dan mencoba untuk menghubungi Danforth terlebih dahulu. I'm gonna call my boss. Don't be shy, come on. Di luar ruangan, si Clay dengan pedenya ikut nimbrung dalam perbincangan yang dilakukan oleh FBI lokal. Move along, minimum retreat at safe. I figured I'd give the firefighters a break. I don't want to injure anyone who's innocent or not. Don't shoot! Danforth menolak perintah untuk memberhentikan pekerjaannya. Ia malah menyuruh sang pekerja dari ayahnya untuk menjalankan tugas tanpa mengganggu perusahaannya yang sedang beroperasi. So maybe you just do your fucking... Dan di waktu para agen bayaran tersebut hendak keluar, ternyata si Clay sudah berhasil masuk ke pusat panggilan tersebut. Pertarungan tidak terhindarkan. In an orderly fashion. Di sini si Clay yang mengetahui jika lawannya lumayan banyak, ia memutuskan untuk memutar otak dan melumpuhkannya satu persatu. Right here. Di saat ketua tim berhasil dilumpuhkan, di luar gedung terlihat Verona yang sudah berada di lokasi. Verona yang tidak sabar menunggu bantuan, ia pun tanpa berpikir langsung naik ke atas. I'm not waiting. Setelah semua agen bayaran berhasil dilumpuhkan, si Clay mencoba untuk mencari sang pengelola di tempat tersebut. Tujuannya, ia ingin mengetahui tentang siapa bos di balik perusahaan tersebut. Di sini si Clay mencoba menyiksa sang pengelola agar mau membuka mulutnya. Karena siksaan yang tanpa henti, akhirnya si Clay berhasil mendapatkan target utamanya. Make it stop. Please, I stop. I will. Nobody's untouchable. Diceritakan bahwa Danforth bukanlah orang sembarangan. Ternyata ibu dari Danforth merupakan presiden yang baru saja diresmikan. Karenanya ketika Verona mengetahui foto dari Danforth, ia pun merasa terkaget-kaget.
gugurnya beberapa agen bayaran, sampai ke telinga dari sang ayah. Di sini otak dari sang ayah Danforth benar-benar sudah mentok. Karenanya, ia menyuruh agar Danforth untuk sementara waktu tinggal bersama ibunya. Diceritakan bahwa sang ibu kini, hendak mengadakan sebuah pertemuan di bangunan besar di pinggiran pantai. At the beach house, you're welcome to join if you behave. Tell you the details. Love you. Have to go. Di lain sisi, Verona memberitahukan kepada atasannya tentang keterlibatan dari anak presiden pada beberapa perusahaan penipuan yang telah terjadi. Namun tak hanya itu, Verona juga mengetahui jika uang kampanye dari ibu Danforth bukanlah uang yang bersih. Karenanya, Verona menganggap jika target selanjutnya dari si Clay adalah sang ibu dari Danforth. Hal tersebut karena sang ibulah yang telah menghasilkan anak cacat. Other company involved. Clay will strike at the heart of the Victim is Derek Danforth's mother. President of the United States. Di pagi harinya, pertemuan besar pun terjadi. Terlihat beberapa keamanan dari CIA yang siap siaga. Dan tak hanya itu, terlihat juga Verona dan sang partner yang berada di lokasi tersebut. Si Clay yang mengetahui jika penjagaan di dalam gedung benar-benar ketat, ia pun mencoba menggunakan otaknya sebagai mantan agen terbaik. Dengan sedikit satset, si Clay dapat dengan mudah masuk ke dalam gedung tersebut. Tidak hanya menyertakan anggota dari CIA, di sini ayah dari Danforth juga menyewa beberapa tentara bayaran yang dianggapnya sudah ahli dalam urusan keamanan. Diceritakan bahwa ketua dari tentara bayaran tersebut, sudah pernah membunuh salah satu dari agen peternak lebah. Namun dirinya mengatakan jika hal tersebut tidaklah mudah. Ia harus dengan lapang dada mengorbankan kakinya, demi hanya membunuh salah satu agen dari peternak lebah. Super secret CIA. Yeah, you know I killed one once. Fucking lucky. Di waktu tersebut pula, sang atasan dari Verona mencoba untuk menemui ibu dari Danforth. Dirinya mencoba untuk meminta penjelasan tentang beberapa informasi yang menyeret dirinya. Diceritakan bahwa sang ibu dari Danforth tidak mengetahui jika dana kampanye yang ia dapat merupakan hasil dari perusahaan penipuan yang dilakukan oleh anaknya. Source of my campaign funds. United Data Group. 9-Star United. Di luar gedung, kehadiran dari Clay diketahui oleh Verona dan beberapa tentara bayaran. Level 3, side 4, blue bar. Di waktu si Clay terpojok dan hendak dilumpuhkan, sebuah ledakan membalikkan keadaan. I'm putting this asshole's brains on the laundry. Si Clay mencoba bergegas untuk menemukan targetnya. Namun nampaknya, ia harus terlebih dahulu menghabisi beberapa tentara bayaran dari ayah Danforth. You understand? You did this, right? I was trying to get you in the office, Mom. And you were gonna fucking break it up into pieces. Dan sampai pada aksi intinya, si Clay berhadapan dengan sang ketua dari tentara bayaran. Diceritakan jika sang ketua bukanlah orang sembarangan. Ia diibaratkan 11-12 dengan seekor badak. Setelah sang badak dilumpuhkan dan si Clay hendak masuk ke ruangan dari sang ibu negara. Di sini sang ayah dari Danforth memintanya untuk berhenti. Namun sudah kita ketahui, jika peternak lebah tidak mendapatkan perintah dari siapapun. Di dalam ruangan, terlihat Danforth yang amat panik. Bahkan, dirinya tidak segan-segan untuk membunuh ibunya. Dari kejadian tersebut, si Clay mencoba melarikan diri ke tepian laut. Dengan beberapa peralatan selam, si Clay berhasil meninggalkan tempat tersebut.
Diceritakan setelah kejadian yang menewaskan Danforth, kini ibu dari Danforth ditahan karena telah menggelapkan uang jutaan dolar. Keberhasilan dari sang peternak lebah membalas dendam, mengakhiri film ini. Saran dan kritik sangat saya harapkan untuk perkembangan channel ini ke depannya. Dan dari saya cukup sekian, wassalam.